Siapa yang tidak punya media sosial? Di zaman sekarang, media sosial merupakan hal yang sangat umum. Orang-orang mungkin akan merasa aneh jika kamu tidak memiliki satu akun media sosial apapun. Fungsinya yang berawal sebagai media bersosialisasi mengalami banyak perubahan dan peningkatan hingga bisa menjangkau aktivitas seseorang dalam melakukan banyak hal. Melalui media sosial, orang bisa menjual barang, membeli barang, mencari pekerjaan, atau memamerkan kemampuan mereka. Pembahasan di media sosial pun tidak lagi tentang hal-hal remeh, tapi bisa menyangkut apapun, yang tidak jarang pula menimbulkan masalah bagi sebagian orang. Semakin banyak yang dibahas, semakin banyak orang, tentu semakin besar pula kemungkinan masalah yang bisa ditimbulkan. Lalu, apakah media sosial penuh dengan masalah? Ada atau tidaknya masalah, itu tergantung bagaimana kamu dalam menggunakannya. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kamu mulai belajar cara menggunakan media sosial secara bijak agar terhindar dari drama atau konflik yang melelahkan. Nah, sekarang saya akan membagikan 6 tips bijak dalam menggunakan media sosial untuk para milenial. Yang pertama, tidak membagikan informasi pribadi. Di era serba muda ini, orang-orang bisa mendapatkan informasi mengenai seseorang dengan cepat. Sebenarnya tidak masalah jika informasi tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan. Namun, dengan banyaknya kasus kriminal saat ini, kamu perlu berhati-hati. Apalagi jika membagikannya di media sosial yang melihat tidak hanya 1 atau 2 orang, melainkan ribuan hingga jutaan orang. Kamu tidak pernah tahu mana informasi yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan orang untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi mengenai kehidupan pribadi, seperti alamat rumah, alamat kantor, dan jadwal kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pilih-pilih teman. Bagi anak milenial, punya banyak pengikut mungkin sesuatu yang membanggakan. Tapi memiliki banyak teman di media sosial tidak selalu bermanfaat. Akan lebih baik jika kamu mulai menyaring teman di media sosial dan pastikan kamu berteman dengan orang yang memang dikenal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi informasi pribadi yang tersebar secara luas demi menghindari kejahatan atau tindakan yang merugikan. Yang ketiga, hindari akun-akun negatif. Saat ini, apakah kamu merasa terlalu banyak informasi yang dibagikan di media sosial? Terlebih lagi, tidak semua informasi tersebut baik dan berguna. Tidak jarang berbagai informasi negatif bertebaran di dunia maya hingga meresahkan dirimu sendiri. Bagaimana tidak? Kamu terpapar oleh banyak konten-konten negatif dan kalimat yang syarat kebencian dan provokatif. Nah, jika kamu menemukan akun atau postingan seperti itu, lebih baik hindari dan jangan berlama-lama membacanya. Jika perlu, laporkan dan blokir. Jangan takut terjebak dalam berkomentar. Kamu hanya akan membuat waktu dan tenagamu terbuang dengan percuma. Yang keempat, periksa kembali sebelum membagikan konten. Media sosial tidak akan lengkap dengan adanya gambar atau video yang dibagikan. Namun, dengan banyaknya berita palsu yang berkeliaran, lebih baik pastikan kebenaran berita sebelum kamu mengunggahnya. Tidak hanya untuk berita sehari-hari, pastikan kamu juga menahan diri mengomentari kehidupan orang lain. Jangan bagikan konten atau berkomentar yang membuatmu akan terjebak dalam masalah, seperti mengomentari bentuk tubuh orang lain secara negatif atau body shaming meski hanya untuk bercandaan. Yang kelima, gunakan untuk pengembangan diri. Di antara banyaknya kemungkinan negatif, media sosial juga menawarkan hal positif. Salah satunya sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan diri. Gunakan media sosial untuk bergabung dalam komunitas, mencari informasi mengenai workshop, dan menjadi tempat berdiskusi mengenai hal-hal yang kamu sukai. Jadikan media sosial sebagai media untuk bertemu dan belajar dari orang-orang hebat lainnya. Jika menyibukkan diri dengan yang baik, kamu pasti tidak punya waktu untuk hal-hal yang negatif. Nah, yang terakhir, yang keenam, jadikan media sosial sebagai sarana personal branding.
Saat ini, media sosial juga menjadi salah satu faktor pendorong seseorang untuk dapat diterima bekerja atau tidak. Nah, mendengar hal ini, kamu pasti tidak mau sembarang posting, bukan? Agar postinganmu lebih terarah, kamu bisa membangun personal branding dengan memanfaatkan canggihnya media sosial saat ini. Dengan personal branding yang baik, tidak hanya mendapat nilai positif dari pencari karyawan, tapi juga membuka peluang untuk sumber penghasilan lain. Kamu mungkin bisa terkenal dan memanfaatkan kesadaran publik terhadap dirimu untuk mengenalkan karya atau produk yang kamu usahakan. Bisa juga kamu menjadi endorsement atau influencer. Kesempatan berkarir dan berkarya akan terbuka lebih besar. Sebisa mungkin, jangan berlebihan dalam menggunakan media sosial ya. Jika berlebihan, hasilnya pasti tidak akan baik. Selain itu, usahakan penggunaannya berkaitan dengan hal-hal yang positif. Selama digunakan untuk hal-hal yang positif, pasti tidak akan ada masalah yang kamu temui. Baiklah, semoga informasi yang saya bagikan tadi dapat bermanfaat ya. Jadi, yuk mulai sekarang kita semakin bijak dalam menggunakan media sosial ya.